Selamat datang di ibadah Student Fellowship UPH Jumat 26 November 2021. Senang sekali rasanya bila kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama untuk beribadah, memuji, dan memuliakan namanya. Student Fellowship kali ini mengangkat tema God Knows You Like a Best Friend yang akan dibawakan oleh Bapak Peter Spindardi. Nah, sebelum memulai ibadah, mari kita tenangkan hati dan pikiran untuk datang kepadanya. Kiranya kita semua bisa mengikuti ibadah fellowship ini dari awal hingga akhir dan mendapatkan berkat rohani yang datang daripada Tuhan saja. Yuk teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami bisa diberi kesempatan lagi untuk bisa berkumpul dan beribadah bersama meskipun secara online. Kami ingin mulai ibadah kami, tapi sebelumnya kami juga ingin mohon ampun apabila kami melakukan kesalahan, dan kiranya Engkau saja yang berkenan untuk menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau juga bisa memberkati dan memberi hikmat atas kami supaya kami bisa beribadah dengan konsentrasi. Tuhan juga tolong berkati hamba-Mu yang akan berbicara nantinya, hingga apapun yang dibicarakan bisa merupakan hal yang berasal dari Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi doa dan ibadah SF ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah God's people, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, welcome to Student Fellowship hari ini. Kita sama-sama menaikkan pujian bersorak-sorai karena Tuhan sudah menganggap kita sebagai sahabat. Teman-teman siap untuk memujikan nama Tuhan, amin. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. It's amazing. Oh, it's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Say God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend.
of God. I'm a friend of God. You call me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. You call me friend. You call me friend. You call me friend. Oh, you call me friend. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah sahabat kami. Oleh karena itu kami membutuhkan kuasa-Mu. Kami butuh keajaiban, kekuatan-Mu Tuhan, dalam menjalani setiap fase dalam kehidupan kami. Dan kami mau untuk terus mencari Engkau, kapanpun itu Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami bagaimana kami menjadi seorang sahabat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita memperhatikan beberapa ayat untuk kita baca. Yang pertama, dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Ayat yang berikut dari Keluaran 33 ayat 11. Demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ayat yang ketiga dari Yohanes 15 ayat 14. Saya akan bacakan juga. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis yang kita sudah kenal namanya. Dia hidup sekitar tahun 1500 Masehi. Salah satu lukisannya berjudul Salvator Mundi, artinya juru selamat dunia. Ini harganya 6 triliun lebih. Lukisan termahal di dunia. Lukisan berikutnya yang kita juga sudah akrab yaitu The Last Supper, perjamuan terakhir. Nah, rekan-rekan mahasiswa, di dalam konteks perjamuan terakhir inilah Tuhan Yesus menyatakan kalimat yang baru saja kita baca, yaitu kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya diminta berbicara topik tentang sahabat, yaitu sahabat Tuhan. Dan ketika saya memikirkannya, topik ini lebih jelas dibahas melalui beberapa ayat, seperti yang saya baca tadi. Saya juga terinspirasi oleh tulisan Charles Spurgeon yang membahas persahabatan antara kita dengan Kristus. Rekan-rekan mahasiswa, ada beberapa pemikiran yang jikalau kita camkan baik-baik akan menolong kita memahami firman dan mematuhi firman dengan motif dan semangat yang berbeda. Itu sebabnya saya mengajak kita memikirkan arti dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Mari kita mulai. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perhatikan di sini Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Saya sempat berpikir, apakah ucapan ini
juga ditujukan kepada Yudas, muridnya yang mengkhianatinya. Ternyata setelah saya perhatikan, kalimat "kamu adalah sahabatku" diucapkan setelah Yudas pergi. Ayat sebelumnya mengatakan, sesudah Yudas pergi. Ayat ini diucapkan ketika Yudas sudah pergi, lalu Tuhan Yesus berbicara kepada 11 muridnya yang lain. Saya juga berpikir, apakah Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat bagi para muridnya, sehingga dia berkata bahwa kamu adalah sahabatku? Rekan-rekan mahasiswa, waktu Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, Tuhan Yesus belum mengorbankan dirinya. Tetapi ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika Rasul Yohanes sudah tua, yaitu kira-kira tahun 90 Masehi. Di dalam usianya sudah tua, ketika ia berada di kota Efesus, dia merenungkan apa yang terjadi dalam hidupnya bersama Tuhan Yesus. Di situ dia menuliskan kalimat-kalimat yang terjadi sekitar perjamuan terakhir. Sehingga kalimat ini ditulis oleh Yohanes setelah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Kira-kira 60 tahun setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, Rasul Yohanes menuliskannya. Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya, mengorbankan nyawanya bagi murid-muridnya, supaya barang siapa percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit, mereka diselamatkan. Rekan-rekan mahasiswa, persahabatan memerlukan sikap timbal balik. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya, Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat bagi para murid. Sekarang Tuhan Yesus menyatakan, kamu adalah sahabatku. Tetapi pernyataan kamu adalah sahabatku ada syaratnya, yaitu jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Di sini yang dimaksud Tuhan Yesus adalah ketaatan yang aktif. Saya teringat di dalam Perjanjian Baru ada suatu doa, yaitu doa orang Farisi ketika di dekatnya ada pemungut cukai. Dia berkata, aku bersyukur karena aku tidak mencuri, aku tidak merampok, aku tidak membunuh, aku tidak berzina. Apa yang diungkapkan di dalam doa orang Farisi ini adalah apa yang tidak dia lakukan, apa yang dia tidak perbuat. Perhatikanlah apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu berbuat, jikalau kamu melakukan. Berarti Tuhan Yesus menuntut ketaatan yang aktif, melakukan, berbuat apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Bukan berarti tindakan aktif atau perbuatan aktif yang baik itu menjadi syarat keselamatan. Tidak. Rasul Yohanes menulis setelah Kristus mati dan bangkit. Artinya, setelah Tuhan Yesus melakukan tindakan pengorbanan yang membuat para murid ini diselamatkan. Jadi para murid melakukannya bukan supaya mereka diselamatkan. Mereka sudah diselamatkan, mereka sudah mengenal Allah yang sejati melalui Kristus, dan sekarang Tuhan Yesus menyatakan, jikalau kamu berbuat apa yang aku perintahkan. Maka tindakan perbuatan, tindakan aktif, tindakan ketaatan ini bukan supaya mereka diselamatkan, bukan supaya mereka nanti mengenal Bapa, bukan. Tetapi karena mereka sudah diselamatkan, karena Tuhan Yesus sudah berkorban sebagai sahabat mereka, sekarang para murid diberitahukan, jikalau mereka berbuat apa yang Tuhan Yesus perintahkan, mereka adalah sahabat Kristus, sahabat Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang
ku perintahkan kepadamu. Siapakah kata ku di sini? Siapakah yang dimaksud dengan ku di dalam kata ku perintahkan? Yang dimaksud tentu saja Kristus. Tetapi siapakah Kristus? Rasul Yohanes pada waktu sudah tua, dia merenungkan siapa Kristus dan dia kagum. Itu sebabnya pada waktu dia menulis Yohanes 1 ayat 1, dia mengatakan, pada mulanya adalah firman. Kristus adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kristus adalah Allah. Jadi, ketika Tuhan Yesus mengatakan, ku perintahkan, perintah itu adalah perintah dari Sang Firman. Perintah dari Allah sendiri. Jadi Tuhan Yesus sebagai Allah memberikan perintah untuk ditaati, untuk dipatuhi. Tuhan Yesus tidak ingin kita mentaatinya sebagai seorang budak. Di zaman Kekaisaran Romawi, budak adalah seorang yang tidak memiliki hak atau kebebasan apapun. Dia sepenuhnya harus tunduk, harus taat pada sang tuan, dan dia dipaksa. Kalau tidak, dia akan dicambuk, atau dia akan dihukum, atau akan dibunuh. Maka dia tidak bisa tidak tunduk pada perintah tuannya dengan suatu kepatuhan yang disertai keterpaksaan. Perhatikan kalimat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Istilah hamba bisa dibaca budak. Tuhan Yesus tidak menyebut lagi para muridnya hamba atau budak. Seorang budak yang mentaati perintah dengan keterpaksaan kepada sang tuan. Sekalipun Kristus adalah Allah, yaitu Tuan di atas segala tuan, dia tidak menghendaki para murid mentaatinya seperti budak. Jadi bagaimana para murid diharapkan mentaati perintah Tuhan? Sebagai sahabat. Ia menyebut para murid sebagai sahabat jikalau mereka berbuat apa yang ia kehendaki. Dengan demikian, dimotivasi oleh kasih kepada sang sahabat, para murid didorong untuk mentaati perintah Kristus. Ini sempat diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam suatu tulisannya demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk para murid, maka para murid disadarkan. Rasul Paulus disadarkan, Rasul Yohanes disadarkan, mereka tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Dia, bagi Kristus yang telah mengorbankan dirinya. Bagi Kristus yang telah menyatakan diri sebagai sahabat mereka. Sekarang setiap murid, setiap rasul menyadari dirinya didorong oleh kasih kepada Kristus sebagai sahabat mereka, menyatakan ketaatan, kepatuhan terhadap perintah Tuhan Yesus, didorong dengan kesadaran kasih-Nya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingin membacakan kembali ayat dari Yakobus tadi. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Kapankah Abraham disebut sebagai sahabat Allah?
ketika Abraham melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Perhatikanlah ayat sebelumnya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Abraham bertindak, berbuat sesuai imannya kepada apa yang dikatakan oleh Allah, dan Tuhan berkenan, dan Tuhan menyebut Abraham sebagai sahabat Allah. Rekan-rekan mahasiswaku, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Abraham melakukan, berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Abraham disebut sahabat Allah. Bagaimana dengan Musa? Saya akan bacakan kembali. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kapankah sebutan Musa sebagai teman Tuhan? Setelah Musa puluhan tahun mendengar firman Tuhan, mematuhi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, puluhan tahun mengerjakan mandat dari Tuhan, memimpin bangsa Israel menuju ke Kanaan. Setelah Musa melakukan begitu banyak tindakan ketaatan, dikatakan di dalam ayat tadi, Tuhan berbicara kepada Musa seperti kepada temannya. Musa menjadi sahabat Allah. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mungkin kita bertanya dalam hati, bagaimana jikalau saya gagal mentaati perintah Kristus? Bagaimana jikalau saya tidak berhasil kadang-kadang untuk mentaati perintah Kristus? Apakah Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat saya? Jawabannya adalah Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat kita. Karena dia sudah mati dan bangkit. Ini menjadi fakta sejarah. Ini menjadi fakta yang ditulis Alkitab. Sehingga kita tidak perlu meragukan. Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat kita. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus tetap mengampuni kita. Tentu saja ketika kita gagal, ketika kita jatuh, Tuhan Yesus sedih. Jadi bagaimana jikalau kita gagal? Jikalau kita gagal, mari kita datang kembali kepada Tuhan Yesus. Mari kita mengakui kembali dosa-dosa kita. Dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita kemudian disadarkan, Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat kita. Mari kita diingatkan kembali dengan dorongan kasih kita kepada Kristus sebagai sahabat. Kita berusaha mentaati kembali perintah Kristus. Berbagai perintah Kristus, berbagai harapan Kristus. Kita berusaha memenuhinya sebagai sahabat. Jikalau kita tidak memenuhi apa yang diharapkan Tuhan Yesus, jikalau kita melakukan yang Dia benci, beranikah kita mengatakan, saya sahabat Kristus? Tentu tidak. Kita akan merasa sedih dan malu ketika tahu ada rekan kita, teman kita, sahabat kita, mabuk dan kemudian di jalanan dia meracau, kalimatnya tidak jelas. Lalu ada teman kita mengatakan, itu kan sahabatmu. Kita akan merasa sedih. Tuhan Yesus juga sedih ketika kita gagal. Tetapi ingat, Tuhan Yesus tetap sahabat kita. Tuhan Yesus
tetap adalah pribadi yang sudah menyatakan diri sebagai sahabat kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyatakan diri sebagai sahabat Kristus? Sudah menunjukkan diri sebagai sahabat Kristus? Mari kita belajar hidup di dalam kekudusan seperti yang diharapkan Tuhan Yesus. Di dalam ketaatan, di dalam kepatuhan, di dalam ekspresi kasih kepada Kristus, sahabat kita. Rekan-rekan mahasiswa, kabar baiknya adalah, jikalau kita berusaha mentaati apa yang diperintahkan Kristus, lalu kita mengalami dihina orang, disalahpahami orang, dipinggirkan oleh orang lain. Perhatikanlah, di saat-saat semacam itu, Tuhan Yesus sebagai sahabat kita akan menunjukkan kedekatannya yang luar biasa. Perhatiannya, kasihnya yang luar biasa. Karena penderitaan kita adalah penderitaan yang penuh kehormatan. Penderitaan yang penuh dignitas. Penderitaan yang penuh kemuliaan. Karena kita ingin mentaati sahabat kita. Dan dengan menyadari bahwa Tuhan Yesus, sahabat kita itu selalu peduli pada kita, memperhatikan kita saat kita patuh kepada perintahnya. Bahkan perintah yang mungkin akan berisiko dengan mengorbankan diri. Tuhan Yesus sebagai sahabat kita akan menyatakan perhatiannya, kedekatannya secara khusus kepada kita yang mentaati Dia. Bahkan di saat-saat itu, mungkin Tuhan Yesus akan memberikan sukacita yang luar biasa kepada kita di saat kita mentaatinya. Jangan pernah ragu. Penderitaan semacam itu adalah penderitaan yang terhormat. Penderitaan yang mulia. Penderitaan yang dignitas. Yang dihargai oleh Tuhan. Rekan-rekan mahasiswa, sebelum saya studi di berbagai negara, saya dulu seorang remaja yang begitu minder. Saya ingat waktu SMP saya pernah berpikir, jikalau saya ulang tahun, siapakah yang mengingatnya? Jikalau saya mati, siapakah yang datang ke pemakaman saya? SMP kelas 2. Saya merasa tidak ada teman, sekalipun saya adalah ketua OSIS pada waktu itu. Perasaan minder, perasaan tidak ada sahabat, begitu membuat saya merasa hidup ini sepi. Waktu saya SMA, ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya menyadari ada suatu pribadi yang telah mengasihi saya, berkorban untuk saya, dan kasihnya itu begitu besar dinyatakan pada saya. Disitulah saya mengalami perubahan hidup. Saya sadar saya memiliki seorang sahabat. Sahabat yang rela berkorban bagi saya. Sahabat yang mengasihi saya. Pernyataan di Alkitab membangun suatu confidence di dalam hati saya. Saya adalah manusia yang dikasihi oleh Kristus. Confidence di dalam hati saya muncul bukan karena saya berpikir positif. Saya percaya diri, saya percaya diri, saya percaya diri. Bukan. Tetapi kesadaran Tuhan Yesus mengasihi saya. Dan di kemudian hari saya menyadari, di dalam saya mentaati firman Tuhan, bukan lagi sebagai seorang hamba kepada Tuhan, seorang budak kepada bos, tetapi kepada sahabat saya. Saya mengenal Kristus sebagai sahabat saya, dan dengan terharu, saya berusaha mentaati apa yang diperintahkan Kristus sebagai ekspresi kasih saya kepada Kristus yang adalah sahabat sejati saya. Di dalam dunia ini, di dalam hidup saya yang sekali ini, di dalam hidup yang sementara ini, saya memiliki seorang sahabat, yaitu Kristus. Dan saya berusaha menjadi sahabat Kristus dengan berusaha mentaati firman-Nya. Jikalau saya gagal, saya kembali kepada Tuhan Yesus, mengaku dosa saya,
dan relasi kami dipulihkan, dan saya berusaha kembali mentaatinya. Dengan kesadaran, ini ekspresi kasih saya kepada Kristus sebagai sahabat saya. Ada berbagai motif yang kita bisa tambahkan saat kita berusaha mentaati Kristus. Saya akan bacakan satu ayat yang menarik. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Rekan-rekan, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah sebagai sahabat Kristus. Satu ayat lagi akan saya bacakan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Rekan-rekan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Lakukanlah sebagai sahabat Kristus. Lakukanlah sebagai ekspresi pernyataan kasih kita kepada Kristus yang telah menjadi sahabat kita. Jadi rekan-rekan, jikalau kita ingin menjadi sahabat Kristus, mari kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Dengan demikian, mari kita belajar firman Tuhan selengkap mungkin, seakurat mungkin, setepat mungkin, sehingga makin banyak yang kita renungkan, makin banyak yang kita hayati, makin banyak yang kita pahami, dan kita bisa melakukannya sepanjang hidup kita. Kenapa kita melakukan demikian? Karena kita ingin menjadi sahabat Kristus, menjadi sahabat Tuhan yang telah mengasihi kita. Rekan-rekan, jikalau suatu saat kita tergoda untuk melakukan yang salah, melakukan yang keliru, melakukan yang berdosa, saya mengajak kita untuk membayangkan. Membayangkan apa? Membayangkan Tuhan Yesus berada di depan kita. Memandang Dia. Bayangkan Tuhan Yesus menunjukkan dua tangannya yang berlubang. Bayangkan Tuhan Yesus menunjukkan dua kakinya yang berlubang. Pandanglah pada Tuhan. Dan bayangkan Tuhan Yesus bertanya pada kita, aku telah menjadi sahabatmu dengan mengorbankan diriku untukmu. Apakah yang akan kamu lakukan? Menyatakan kamu sebagai sahabatku. Rekan-rekan, mari kita menyatakan kasih kita kepada Kristus yang sudah menyatakan kasihnya kepada kita dengan cara melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan, melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan sebagai sahabat Kristus. Kiranya kita menjadi sahabat Tuhan di dalam hidup kita. Dan kiranya dorongan kasih kita pada Kristus sebagai sahabat memperbarui cara kita mentaati firman Tuhan, memperbarui motivasi kita di dalam mematuhi firman Tuhan. Saya yakin hidup kita akan berubah ketika kita menyadari kita bisa mematuhi firman Tuhan sebagai sahabat Kristus. Maukah kita melakukan? Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan telah mengutus Kristus sebagai sahabat kami yang telah berkorban, mati dan bangkit. Kami mau berusaha menjadi sahabat Kristus dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan, sebab kami percaya Engkau akan menuntun dan memimpin kami setiap waktu. All to Jesus I surrendered, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan tentang kegiatan kami dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk hadir kembali dalam ibadah Student Fellowship kami yang akan diadakan melalui Zoom Meeting pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 pukul 5 sore dengan tema An Escapade with God yang akan dibawakan oleh Bapak Yori Royke. Mari kita ajak teman-teman yang lain juga untuk bisa beribadah bersama di Student Fellowship minggu depan.
Adapun kegiatan rutin spiritual growth lainnya yang bisa kalian ikuti. Di antaranya ada santuy, saatnya bersekutu yuk, setiap hari Senin jam 7 malam, di mana kita bisa bersantai, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama. Selain itu, ada prayer meeting setiap hari Minggu jam 7 malam bagi teman-teman yang ingin berdoa dan sharing bersama. Untuk mengetahui setiap update mengenai prayer meeting, student fellowship, santuy, kalian bisa langsung aja cek Instagram kita @sg_uph atau @santuy_uph dan jangan lupa di follow ya. Demikian beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman telah menghadiri student fellowship pada hari ini. Untuk menutupnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang Engkau berikan buat kami, khususnya untuk ibadah fellowship ini. Terima kasih kalau Engkau sudah memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga tolong berkati Pak Peter yang telah membawakan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati keluarganya, pelayanannya, hingga ia bisa dipakai lebih lagi ke depannya. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan yang telah melayani pada hari ini, bilang Engkau yang cukupkan mereka. Kami juga ingin membawa beberapa pokok doa ya Tuhan, terutama untuk Indonesia. Tuhan pulihkanlah negara kami. Berdoa juga untuk UPH, biarlah seluruh warga UPH bisa diberi kesehatan dan biarlah pembelajaran online bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga yang ada di sini, biarlah Engkau yang memberikan damai dan sejahtera dalam keluarga kami masing-masing dan Engkau yang cukupkan dari segala macam aspek, terutama ekonomi, relasi, dan sebagainya. Kami juga berdoa untuk seluruh angkatan 2018 yang mungkin sekarang ini lagi berjuang untuk menghadapi skripsi, biarlah Engkau yang membimbing mereka hingga mereka bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing. Berdoa juga Tuhan untuk beberapa teman kami yang mungkin sedang terpapar COVID-19, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka, dan mungkin yang sedang mengalami kedukaan, biarlah Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka. Terakhir kami juga yang berdoa untuk SF ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang berkati SF ini semoga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah menghadiri SF kali ini. Buat teman-teman yang baru datang, selamat datang. Buat teman-teman yang mungkin udah pernah ikut sebelumnya, selamat datang kembali. Semoga SF ini bisa memberkati kalian semua. Akhir kata, kami ingin mengucapkan sampai jumpa di Student Fellowship yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.